Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil imani wat taqwa alladzi nahana 'an ittiba'in nafsi wal hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim وبارك وأنعم على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم اسمه مطهر منور من اسمه مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبو القاسم سيد العرب والعجم إمام الحرمين محبوب عند المشرقين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما. وقال في آية أخرى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقال في آية أخرى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال في حديث آخر كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وقال في حديث آخر تعلموا وعلموا وتواضعوا لمعلميكم وليلوا لمعلميكم. Rawahu Tabrani. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati tuan guru saya, orang tua saya, pendidik saya, penggembling saya yang hari ini turut hadir. Rasanya saya belum layak berceramah di depan guru saya, Tapi saya sangat bangga hari ini guru saya datang.
yang datang jauh dari Jambi ke Muara Kulien ini tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Al-Habib Al-Hajj, yaitu Ali Rahman Al-Jufri. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memudahkan dakwah beliau, dan menyampaikan seluruh cita-cita yang diniatkan oleh beliau. Mohon barakahnya guru. Kemudian keluarga besar beliau, orang rumahnya, putra-putranya yang ikut hadir pada hari ini, yang semoga dimuliakan oleh Allah di dunia dan juga di alam baqa. Yang mulia Ketua Yayasan, pimpinan pondok, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat. Hadir juga pada hari ini Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, Pak Camat atau yang mewakili, dan hadir juga dari PD Kontrim yang juga hadir pada hari ini, dan juga anggota DPR kita. Dan yang paling sangat saya muliakan dan saya hormati, santriwan, santriwati, dan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang turut hadir pada hari yang amat sangat mulia hari ini. Ini semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini atas izin yang Maha Kuasa, Tuhan kita yang Maha Esa, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu yang sangat mulia, dalam milad yang keempat, yang saya doakan mudah-mudahan anak-anak santri yang nyantri di sini, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, semoga tetap melanjutkan mencari ilmu, menuntut ilmu, dan jangan lupa berniat semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengikuti sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari sama-sama kita selawatan dulu, salam dulu untuk Nabi yang sangat-sangat kita rindukan. Dia adalah seorang hamba Allah, putra Abdullah, belahan dada Aminah, pujaan Aisyah, junjungan seluruh ummah, dengan sepotong doa, penenang jiwa, pemuas dahaga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma, yang mana di hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu kita punya jabatan, kita punya pangkat, orang tua tidak bisa membantu anaknya, anaknya tidak bisa menolong orang tuanya, kecuali kalau mendapat izin Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dia datang bertumpa dengan Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang beriman kepada Allah dan bertakwa serta beramal soleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama-sama dulu kita selawat kepada Nabi, salam kepada Nabi. Ikut saya Bapak Ibu semuanya. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina
Oh Muhammad ya Habibi, kanjeng Nabi Rasul kami, syafaatmu sangat luas untuk kami yang pemalas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, pada penjumpa kita siang hari ini, saya tak banyak nak kasih tip, tak banyak materi yang saya sampaikan berhubung waktu kita sudah sangat mepet ini ya. Saya coba mengambil satu keringkasan. Pertama, pedoman kita adalah Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadith. Yang ketiga, ijma' ulama. Yang keempat, qiyas. Yang mu'tabar. Pertama kita berangkat dulu Al-Quranul Karim sebagai sumber ilmu. Dia mengandung 6.666 ayat, terdiri dari 114 surah, 77.437 kalimah. Adapun hurufnya kata Imam Asy-Syafi'i sebanyak 1.027.000. Berapa? 1.027.000. Betapa jeniusnya Imam Syafi'i ini. Belum ada komputer pada waktu itu, belum ada mesin kalkulator pada waktu itu, belum ada. Imam Syafi'i sangat cerdas, sudah dapat menghitung jumlah huruf Al-Quran 1.027.000. Kemudian beliau mencatat lagi huruf dalam Quran yang bertitik. Tahu bertitik? Ada huruf yang bertitik, ada huruf yang tak punya titik. Contohnya jim, ada titik tak? Yang kedua kho, ada titik tak? Kalau jim titiknya di bawah, kho titiknya di atas, ada huruf ha, tak ada titik. Shin, ada titik tak di atasnya? Berapa? 3 titik. Imam Syafi'i udah mulai menghitung titik-titik Al-Quran itu. Berapa jumlahnya? 1.025.030 titik. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa ya. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Tapi Imam Syafi'i ketika dia ngaji dengan Imam Malik, Imam Syafi'i ngaji dengan Imam Malik, Imam Malik kaget. Kenapa? Imam Syafi'i ketika membuka kitab ngaji dengan Imam Malik di Madinah, buka
kitab, Imam Syafi'i sangat pelan membuka kitab dari satu lembar ke lembar kedua, lembar ketiga. Kenapa? Sebab dia dekat dengan gurunya. Yang lain zub-zab buka kitab depan guru. Syafi'i pelan-pelan. Ketika ditanya oleh Imam Malik, Syafi'i, kenapa kau buka kitab seperti itu? Apa kata Imam Syafi'i? Saya takut guru saya terganggu dengan saya buka kitab. Masya Allah. Ini tandanya hormatnya seorang murid kepada seorang guru. Hebat tak Imam Syafi'i? Kalau kita depan guru kita, kata guru buka kitab halaman ko katanya. Apa gitu? Zub-zab. Berbunyi tak bunyi kitabnya itu? Ini kurang ajar namanya. Ini kurang adab namanya dengan guru. Satu. Yang kedua, murid-murid lain waktu ngaji dengan Imam Malik, murid yang lain pakai buku, pakai pulpen. Nih adik kalau ngaji pakai buku, pakai pulpen tak? Ada tak pulpennya, ada tak bukunya? Ada kan ya? Kan ngaji dengan buku. Pulpen itu apa? Mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Adapun yang namanya kertas buku untuk nyimpan catatan yang diajar oleh guru. Imam Syafi'i ketika ngaji dengan Imam Malik, dia tak pakai buku dan tak pakai pulpen. Aneh tak? Hari itu Imam Malik menyampaikan 18 perkara ilmu, 18 ilmu yang disampaikan hari itu. Imam Syafi'i menggunakan telunjuknya dengan telapak tangannya. Selesai ngaji, Malik tanya, yang lain pakai buku, pakai pulpen, kau Syafi'i kenapa tak pakai buku, tak pakai pulpen, pakai tangan deh? Ngapa? Apa kata Imam Syafi'i? Komputer kan belum ada waktu itu ya. Belum ada komputer waktu itu kan. Belum ada YouTube kan. Belum ada YouTube waktu ya. Sampai hari ini anak-anak pondok pun saking rajinnya nonton YouTube tuh ditasrifkan dia dalam ilmu syarab. Dalam ilmu syarab tuh taba ya tubuh. Saking rajin nonton YouTube, tabaya tubuh YouTubean. Betul tasrif itu? Betul tak tasrif itu? Biasanya kalau tabah ya tubuh tauban wa taubatan wa mataban, gitu kan? Karena saking rajinnya nonton YouTube, salah yang jadinya tabaya tubuh YouTube. Masih itu belum ada YouTube. Ditanya Imam Malik, ngapo kau tak pakai pena? Ngapo kau tak pakai buku catatan? Apa kata Imam Syafi'i? Cukup dengan telunjuk saya koha. Ini saya punya telapak tangan jadi catatan. Malik asalnya tak percaya, betul tak budak koha? Catatan hanya pakai telunjuk, bukunya pakai telapak tangannya. Cuma kau ulang balik daripada pangkal sampai ujung seperti aku sampaikan itu. Didengar Imam Malik, tak ada satu pun yang keliru dan salah. Hebat tak? Hebat apa tidak? Nah, makanya Bapak Ibu yang saya hormati, susah payahnya Imam Syafi'i menuntut ilmu. Makanya tadi anak santri kita baca satu syair yang ada di dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Apa kata dia? Ala la tanalul ilma illa bisittati saumbi ka'an majmu'iha bi bayani zakain wa hirsin wasfibari wa bulghati wa irsyad
bi ustadzin wa tuli zamani. Baharakum kalau ngaji ilmu arut baharakum, Masya Allah ya. Kata Imam Ali, syarat nuntut ilmu ada 6. Berapa syarat nuntut ilmu? Ada berapa? Ini kata Imam Ali, syarat nuntut ilmu ada 6. Yang pertama, ranking 1, lakat. Harus cerdas. Harus cerdas. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak ingin cerdas apa tidak? Ingin cerdas lah. Ibu-ibu cerdas kalau ngitung duit. Betul tak? Takkan pernah salah ibu kalau ngitung duit. Betul tak? Atau dia pergi belanja ke mall, garanti tak salah punya. Betul tidak? Orang sibuk zakat mal, ibu sibuk zakat mall. Betul? Betul ke tidak? Betul ke tidak? Itu ibu-ibu Pak, lebih jenius daripada bapak-bapak. Bapak-bapak marahkan orang rumah, marah pagi, petang lupa bapak-bapak itu. Pagi dia marahkan bini dia, petang dia lupa. Tapi yang nama bini 10 tahun akan datang tak pandai lupa tu tak? Betul ke tidak ni? Betul ke tidak? Itulah hebatnya ibu-ibu. 1000 kebaikan suami paling gampang bini melupakannya. Betul tak? Satu saja salah suami itu yang diungkit-ungkitnya setiap hari. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Betul ke tidak? Saya tanya ibu-ibu kepengen masuk surga tak? Kepingin masuk surga tak? Kepingin tak bu? Tak banyak syaratnya, dikit lah. Bu, bapak, saya masuk Jambi, kau dah lamun yang tak ke Jambi kau ha. Saya ngaji di Tatul Yaman. Ngaji di mana? Darin Tatul Yaman. Ngaji aku dulu. Pertama kawan-kawan saya taman SD, ada yang Sumatera Barat, ada yang ke Jawa. Tapi bapak saya almarhum dikata bu, nak kau jangan ngaji Sumatera Barat yo, jangan ke Jawa yo, ke Jambi baik. Ngapu Jambi? Rupanya dalam bahasa Arab Jambi itu jambun, artinya lambung, pemakan orang Jambi bang. Betul tak? Betul ke tidak? Betul ke tidak? Apa boleh didapat makan? Dalam tu, dalam tidur itu. Hidup malam sedang. Urusan perut penting. Jambun tu lambung, artinya apa? Perut. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Jangan jadi kepala. Jangan jadi kaki. Jadi kaki dia membeli, jadi kepala dia nangkap orang. Elok jadi perut. Yang penting ni. Yang penting ni. Betul ke tidak? Suruh bapak saya Jambi deh, urusan perut. Rupanya betul. Ngaji di Darin, kata saya punya guru di kampung, kalau soal ilmu Jambi tempatnya. Soal ilmu Jambi. Ternyata benar. Baliklah daripada Sumatera Barat, dapat titel doktorandes, sarjana agama, sarjana alam waib. Paham ya? Saya tak ada megang sarjana dah. Balik kampung ceramah bulan Ramadan. Yang dari Sumatera Barat ceramah, yang dari alumni Jawa ceramah. Saya tak tukang ceramah. Pasal aku, pasal guru saya ngajar tu khusus baca kitab. Rupanya di dunia akhir zaman kau tak cukup baca kitab baik, harus pandai juga ceramah. Jadi saya belajar ceramah, tapi hasilnya dari kita.
Begitu saya ceramah, yang depan-depan tadi, yang tadi dokter Andes tadi di depan, tak berani lagi minggu akan datang nak ceramah depan saya. Pasal saya tanya satu baik, yang awak baca, cuba awak tasrifkan, cuba awak i'lalkan. Rupanya tak bisu dia tasrif, tak bisu dia i'lal, tak ngerti dia. Pasal apa? Pasal tak ngaji makanya kata Imam Syafi'i, man tabahhara fi ilmin nahwi wa sarfi ihtada ila kullil ulumi. Siapa yang mahir nahwu sarafnya, insyaallah akan mudah seluruh ilmu lain akan dikuasainya. Jelas? 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 Siapa yang mahir nahwu sarafnya, maka seluruh ilmu lainnya akan mudah dia. Makanya kalau guru saya nih, guru Ali Al-Jufri Al-Habib itu, ini guru nahwu saya Pak Bu, ini guru nahwu saya. Dia bikin pondok juga di Pelayangan Kecamatan sana Jambi. Kok Pelayangan juga, saya pun heran ada dua pelayangan juga. Ada yang di sana Pelayangan Kecamatan, kau Pelayangan desa ya. Saya ngaji dengan dia, putra dia tuh belum ada nih kita. Habib Idrus belum ada, Habib Nagib belum ada sama sekali. Ngaji dengan dia, jalan kaki saya dari Tahatul Yaman, jalan kaki ngaji jumpa tuanmu. Hari ini beliau hadir di depan saya, satu kehormatan yang luar biasa bagi saya. Ini berkat doa tuanmu. Itu sehebat apapun murid, jangan bangga dengan hebatnya gitu. Lebih hebat guru gitu. Jelas adik-adik? Jelas adik-adik? Nah, nanti ada satu soalan ya, cari. Ada satu soalan itu dalam kubu, ada soalannya man rob bukan. Ada tak? Kalau tak percaya masuk kubu dulu. Macam tak percaya biar nampak bapak ibu masuk kubu dulu. Ada tak yang nak masuk kubu dulu Ada ke tidak? Nah yang jelas mungkar nakir akan tanya setiap mayit yang masuk nanti saya tanya anak pondok nanti, manapo kedudukannya jadi apa, Rabbuka jadi apa, pendek lah ya. Nanti saya tanya itu, man Rabbuka. Kenapa? Sebab Imam Sibawaihi ahli nahu, pengarang kitab Alkitab, ketika dia masuk kubur ditanya oleh Munkar Nakir, malah dia pula tanya balik sama Munkar Nakir. Hebat tak Imam Sibawaihi? Nahu punya pasal. Biasanya Munkar Nakir tukang tanya, kok hari kok heran Munkar Nakir dia ditanya. Mudah-mudahan Minhajus Sa'adah ni masuk kubur nanti kalau meninggal, dia pun tanya Munkar Nakir. Siap? Siap? Ibu suka ditanya atau suka nanya? Enak ditanya atau enak nanya? Kalau enak nanya, ngaji nahu, betul-betul ngaji nahu. Jangan nahu separuh-separuh. Paham? Paham? Saya terus terang di depan guru saya. Saya ngaji nahu memang dari dasar. Mulai daripada dasarnya lah, Jurumiyah, kemudian naik Mukhtasar, Syekh Khalid dengan beliau nih Azhari, kemudian Ashmawi, Qatar. Nah, Alfiah saya tak ada ngaji dah. Satu bait pun saya tak ada ngaji dengan guru. Tapi guru saya almarhum Abdul Qadir Mahyuddin, begitu almarhum tersangkut ngajar, pernah tersangkut ngajar,
lupa dia diminta penjelasan dengan saya masih teringat pada waktu itu. Keluarlah alfiah dari mulut saya ngapal dewek bi alfiah bang. Di antara yang saya hafal barangkali jarang didengar. Wa bismi nistinib minib nimen sumi wasnaini wa mri'in wa ta'nifin tabi'. Ada yang hafal? Ada yang hafal sampai bab tu? Wa bismi nistinib minib nimen sumi wasnaini wa mri'in wa ta'nifin tabi'. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Tak ada ya? Wa alzamu idhafatan ilal jumal haitsu wa idh wa in yunawan yuhtamal ifradu idh wa maka idh ma'nan ka idh adib jawazan nahwu hina janubiz wa bni awi maka idh qad ujriya wa akhtar bina matluwi fi'lin bu niyam. Saya hafal dewek, saya paham dewek, saya ngajar berkat tuk guru yang ngajar. Jelas? Jelas? Nah ketika muka nakir tanya si bawahi tanya balik, mana po tu? Ya malak mana po? Apa kata mungkar bilang sama nakir? Selama kita jadi petugas, selama kok kita tukang tanya, kok hari ini kita ditanya? Aneh tak? Aneh ke tidak? Aneh tak? Tak dapat muka nakir jawab. Pasal apa? Pasal dia tak mondok di Minhajus Sa'adah. Ada muka nakir mondok tu? Ada? Muka nakir tak ada mondok juga? Tak ada ngaji nahu kali itu ya? Tak ada ngaji nahu dia. Patut dia tak dapat jawab. Itu sekelas ulama si bawai. Tapi ada yang sedih dikit si bawahi paling banyak mencatat, membuat rumusan ilmu nahu, termasuk dia ngarang kitab Alkitab. Waktu saya berangkat ke Mekah, Bapak Ibu, saya beli kitab karangan si bawahi Alkitab. Saya ada punya, saya beli di Mekah. Saya nak cerita Mekah sekejap boleh? Mekah dengan Indonesia tak sama. Kalau Mekah begitu azan berbunyi, toko-toko Arab tutup dia yang nutup tu, barang-barang ditutup pakai kertas toko Arab tu azan di Masjidil Haram. Ini toko-toko emas tu apa tak ditutup pintu dah, ditutup dengan kertas tuannya pergi ke masjid sembahyang di Al-Haram. Kalau ini berlaku di Indonesia, agak-agak macam mana kan? Macam mana kan? Macam mana? Jahanam. Balik betul-betul 6 jahanam. Apalagi sedangkan pintu bergembok dibukanya, betul tak? Apalagi terbuka dia. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Indonesia dengan Mekah makai undang syariat Islam. Aman tak Mekah? Aman tak Mekah? Aman. Indonesia undang-undang Pancasila. Oke, kita hormati. Juga wajib kita hormati. Kita sebagai rakyat, ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Betul? Betul itu? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga patuh kepada pemimpin. Betul tidak? Betul tidak? Nah, Mekah siapa yang mencuri, potong tangan dah. Itu korupsi sama tak dengan curi? Tak, saya tanya, korupsi sama tak dengan curi? Sama atau lebih parah daripada curi? Orang yang korupsi uang rakyat itu lebih parah atau lebih ringan daripada mencuri merampok? Nah, kalau begitu kias aulawi, kalau mencuri itu potong tangan, korupsi lebih lagi potong tangan.
Jadi kalau Indonesia diterapkan undang-undang potong tangan, banyak tak orang Jambi tak bertangan? Ya tak ya? Hah? Banyak tak? Banyak ke tidak? Saya yakin kalau diterapkan undang-undang, ngapa orang tu tak bertangan? Mencuri lah tu. Tak ada kerja lain. Kenapa tangan dipotong? Apabila curi tangan potong, kenapa? Sebab jahatnya tangan ada pada dua. Satu telunjuk, dua ibu jari. Tahu tak? Ibu kalau dapat duit ngitung pakai kaki atau pakai tangan? Ibu dapat duit 1 miliar ngitung pakai kaki atau pakai tangan? Biasanya dia menggunakan dua jari bila? Ibu jari sama telun bercampur juga dengan air liurnya tu. Betul tak? Kalau duit tu berjempit-jempit, air liur je jalan. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Ibu macam itu boy ya? Hah? Air liur ada keluarnya lah. Ada kan? Waktu tidur keluar air liur. Aduh. Jelas boy ya? Ibu-ibu, ibu-ibu, boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Ibu-ibu nak masuk surga tadi kan? Nak masuk surga tadi kan? Syarat pertama, Bu, ada ketemu hari Jumaat tak di situ kan? Tak hari Jumaat ada tak di situ? Hari Jumaat ada tak di situ? Tanyaan saya, wajib tak ibu-ibu sembahyang fardu Jumaat? Hah? Orang pergi Jumaat, ibu pergi juga Jumaat. Ada? Ada kita ada? Apa hukum perempuan sembahyang Jumaat? Wajib ke tidak? Wajib ke tidak? Sedangkan sembahyang Jumat itu sama dengan menunaikan haji. Jadi kalau ada 5 kali dalam 1 bulan, bapak-bapak suami ibu 5 kali naik haji. Hebat tak? Ibu ketinggalan nanti tak dapat naik haji kan? Sebab ibu tak pergi Jumat. Ibu mau tak naik haji macam suami ibu? Lewat Jumat. Mau tidak? Mau ke tidak? Nah, tugas ibu ringan. Pagi Jumat nak dapat pahala haji, mandikan laki pagi Jumat. Ringan kerjanya, tak ada payah dah. Dia berak buang air besar, itu cuci kan? Ada bini macam tu? Hah? Bu, besar pahalanya tu. Hah? Ngapa pula? Astagfirullahaladzim, rugi bu tak dapat naik haji. Masya Allah. Dia kencing, ibu cuci kencingnya. Ibu tanggalkan celananya. Tanya dia, bang nak pipis bang ya? Tuh adik buka kan. Itu namanya istri. Ibu kata nak masuk surga nah? Nak masuk surga nah? Nah, selesai mandikan, kalau ada perigi, masuk dalam perigi, masuk dalam sumur. Pergi tak tahu ya, semua tahu. Kalau dah ada bak di rumah, bak dah ada di rumah, ajak lagi tangkap tangan dia, bang yuk masuk dalam sumur. Sama-sama masuk dalam. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 tak keluar-keluar. Dapat begitu dua-dua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal di hari Jumat. Jelas bu? Jelas bu? Nah, selesai mandikan laki, apa kerjanya? Makaikan pakaian laki. Kata Aisyah, siapa yang memakaikan pakaian untuk laki, bu, makaikan pakaian untuk laki, dapat pahala 100.000. Berapa? Berapa? 100.000 kata Aisyah. Ibu nak tak pahala 100.000? Orang pergi Masjidil Haram nak dapat pahala 100, nak dapat pahala 100, itu ada dalam Masjidil Haram.
Ibu tak payah kalau tak ada duit, tak payah ke haram jauh nihan sana tua, dipakai duit pula lagi. Balik rumah bongkar pasang ledu copot pakai lagi, pasang lagi, copot pasang lagi, sekali copot 100.000, masang 100.000. Kalau tak ada kerja lain dari pagi sampai petang bongkar pasang, banyak dapat pahala. Jelas Bapak Ibu, mudah nihan kerjanya tu, tak ada payah dah. Jelas Bu. Nah nanti waktu laki dah pakai rapi, dah pakai kopiah, dah pakai surban, baju putih, minyak wangi, ibu apa kerjanya? Ibu antar 7 langkah. Nak pergi Jumat, ibu antar 7 langkah, insya Allah tertutup 7 pintu neraka. Lewat ngantar laki 7 langkah. Kalau ibu tambah lagi dengan 8 langkah, maka terbuka pintu surga 8 buah. Gampang tak? Nutup pintu neraka, buka pintu surga, mudah tak? Mudah nian. Jelas? Sampai 7 tambah 1 jadi 8. Macam mana ibu? Apakah balik ke kamar? Jangan balik dulu. Ngapa? Ndak ada laki sampai jauh. Dayang, darling, I love you. Ada macam itu. Nanti kalau dah tak nampak lagi laki dah jauh, tak nampak, ibu naik atas pagar. Masya Allah, besarnya pahalanya. Ibu mau masuk surga lah? Mau kan? Nanti laki balik tak Jumat? Balik tak? Habis solat Jumat dia balik tak? Nggak ada dapat pahala lagi. Umrah lagi dapat doa. Tadi haji, balik ke umrah. Mau tak? Apa? Tunggu depan pintu. Macam mana caranya? Ibu setel habis. Tahu setel habis? Pakaian rapi, minyak wangi. Setel habis pakai tume tinggi. Ibu tak susah nih ya, depan pintu tume tinggi, pakai tas sandung. Depan pintu lagi balik Jumat. Cantik tak nampaknya dong? Cantik tak? Dari jauh nampak lagi senyum, nata senyum, bikin tahi lalat buatan. Ibu, tahi lalat buatan, kebidung kok boleh. Kalau laki suku 2 buat 2, 1 kanan 1 kiri. Tapi tahi lalat buatan kuah bukan untuk rumah sebelah, berlaku untuk laki baik. Jelas. Sebab kalau ibu pasang tahi lalat buatan pergi ke kedai sebelah, orang sebelah heran, setahu aku awak tak ada tahi lalat. Kata orang sebelah, kacau tak? Ini hanya berlaku untuk suami. Jelas Bu? Jelas? Gampang dapat pahala dapat balong ngantar Jumat pahala haji, balik Jumat pahala. Dah dapat ibu dalam 1 minggu itu, dalam 1 bulan haji dan Jelas Bu? Kedua, ibu kalau pergi kondangan uang kawin, selalu pergi tak kondangan uang kawin? Ada tak pergi kondangan uang kawin? Ada ke tak ada? Saya tanya, pakai celak ke tidak? Pakai celak ke tidak? Pakai celak ke tidak? Pakai bedak ke tidak? Tebal ke tipis? Tebal ke tipis? Haram hukumnya. Jelas. Sebab di kondangan orang kawin tu bukan laki ibu baik, laki orang banyak. Jelas. Kalau nak melawan, nak berbedak, bercelak, tak payah pergi keluar.
Laki ada rumah berbedaklah, bercelaklah setebal-tebalnya, sehitam-hitamnya. Jelas bu? Jelas? Nanti giliran tidur dengan laki di kamar tidur, apa yang ibu buat? Bu, diperintah dalam agama pakai minyak wangi sewangi-wanginya. Pipi kanan minyak wangi cap ular, pipi kiri cap buaya, ya, rambut bunga mawar. Paham bu? Dalam lubang telinga malaikat subuh. Jelas bu? Jelas? Nanti waktu tidur dengan laki, rupanya laki ini riskan, tak banyak suka cium minyak wangi. Dalam 2 jam dia telah tidur keras, mabuk rupanya. Ibu kuat sangat minyak wanginya, mabuk orang tua tu. Mampus dia. Tak lama ambulan datang. Baca tak? Maknanya sedang-sedang baik. Khairul umur awsa Tuhan. Sebaik-baik urusan pertengahan. Jelas ibu? Jelas ibu? 2, 3. Bu, kalau makan, ibu kalau lapar, makan dulu atau makan nunggu suami? Kalau lapar nian, sebab dalam agama makan berjamaah, makan hukumnya mubah, tapi ketika jamaah dapat sunnah. Paham? Makan minum hukumnya mubah, tapi kalau kita buat berjamaah dapat hukumnya sunnah. Sebab ada hadis Nabi kata, ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fi. Kalau makan ramai-ramai banyak barakahnya. Maknanya kalau makan jamaah banyak barakah. Jadi lebih sunnah lagi begitu makan berdua dengan laki, jangan makan dulu. Ngapa? Ibu tengok muka laki, tengok dulu, dah tua muka orang tua bang. Kapan dia meninggal dunia ini ya? Ada tak macam tu? Ada tak macam tu? Pasal suami korang kaya, warisan banyak, nak minta duit segannya. Dalam hati, bila malaikat mau datang ya? Bu, ada tak macam tu? Ada tak macam tu? Tak usah. Tak boleh macam tu. Jelas Bapak Ibu? Jelas macam Ibu? Nah, ibu-ibu kita sekarang kau Pak, tak sama dengan ibu-ibu zaman dulu. Ngapa? Kalau ibu-ibu sekarang dia melawak, buat cantik, molek, bahinol, dia pergi keluar, dia pergi ke mana-mana, kondangan orang betul-betul setel habis macam ratu. Okey tidak? Macam ratu tak kalau dia pergi keluar? Betul tak? Giliran tidur dengan laki macam hantu. Ini terbalik orang sekarang bang. Betul bang? Terbaliknya bang. Keluar dia macam ratu, giliran tidur dengan laki macam hantu. Jangan macam tu. Jelas bu? Tak usah macam tu. Faham? Faham? Faham bu? Masya Allah. Kalau ini diterapkan dalam rumah tangga kita, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah. Tapi saya nak petik sedikit kisah Sibawahi tadi. Rupanya ulama nahu sekelas Sibawahi Kuhab, dia sibuk dengan ngarang kitab, bikin rumusan nahu sampai lupa nak melayan bininya. Apa tu? Sibuk buat rumus nahu sampai lupa melayan bininya. Geram, dia tak dilayani. Akhirnya apa? Sibawahi pergi keluar kitab-kitab rumusan yang ditulis Imam Sibawahi dibakarnya.
Makanya nanti kalau yang ahli-ahli nahu tak duli kepada bini, bakar kitab nahu dia. Jelas ya? Jelas? Jelas bu? Balik Imam Sibawahi tanya, ngapo yang kau bakar rumusan nahu aku ngapo? Abang kan tak peduli dengan saya. Saya dah melawak habis-habisan, abang tak dekat. Coba abang fikir, saya dah setel habis, abang tak dekat saya. Dulu waktu pacaran dulu bukan main sayang yang pergi dia keluar, hati-hati yang jalan tu, tengok betul-betul ke depan. Waktu PDKT belum jadi bini, bukan main sayang, betul tak? Betul ke tidak? Hati-hati yang jalan tu, tengok ke depan. Enak tak bunyinya? 3 bulan nikah, bunting bininya lapor, bang saya tadi ke pasar terpeleset. Apa kata bang? Tak nak pula mampus kau. Mano yang dulunya sayang, yang sekarang hilang. Jangan macam tu, makin tua makin lengket. Tu yang paling mantap tu, makin tua makin lengket. Masya Allah ibu-ibu bang, kalau boleh yang tua-tua cek sama doktor, boleh tak beranak lagi? Bu, penting itu. Tanya doktor, saya macam tua macam tu, boleh tak beranak lagi dok? Tanya doktor. Kata-katanya, bu dah terlanjur, dah terlewat kok Nah kalau dah terlewat ada niat nak beranak lagi, itu pahalanya besar. Jelas bu? Jelas bapak ibu? Jelas bapak ibu? Jelas? Nah kemudian jangan anak baik yang duduk mondok, jangan anak baik pak yang duduk ngaji. Nanti anak masuk surga, bapak kemana? Ibu kemana? Betul tak? Ibu ngaji juga di pondok kok namanya pengajian umum. Paham? Ini anak dipondokkan dia bagus, tapi ibu tak mondok. Mondok juga tapi mondok durian. Ada tak itu? Saya mondok tapi durian. Paham bu? Artinya kita memondokkan anak kita, mak bapak juga wajib mondok. Itu penting tak? Ini ada anak santrinya, mak bapak mondok tak? Mondok tak? Nah kalau mak bapak tak mondok, ilmu pondok bawa balik ke rumah. Jelas? Jelas? Ajarkan mak ayah nahu saraf. Ajarkan nahu. Ini ada cerita dikit. Laki bini tak paham nahu saraf. Dia nak nikahkan anaknya, bininya kena dah lama dak duduk ngaji, dak lama dak pernah duduk dengar ceramah. Anak gadisnya nak menikah, maknya ngajak, nak tak lama lagi kau nak ngantin. Kata maknya, nanti kau kalau punya suami, kau akan berhubung dengan laki kau. Kau bacalah doa kau waktu kau mandi. Apa dia mak? Nawaitul wudu'a. Betul. Untuk mandi nawaitul wudu'a fardan alayya lillahi ta'ala. Lupa kan dulu ngaji. Balik bapak dia, anaknya ngapalah nawaitul wudu'a fardan alayya lillahi ta'ala. Balik bapaknya dari kerja. Bapaknya tanya, nak apa yang kau hafal tu? Itu ya, mak kata bulan depan saya ngantin. Katanya kalau berhubung laki bini habis tu mandi tu wajib baca nawaitul wudu'a. Mak kau salah tu, gila mak kau tu wudu. Lalu apa yang betul ya? Yang betul nawaitu saumaradin. Tambah kacau tak? Tambah kacau tak? Tambah kacau tak? Ini namanya mondok nanggung. Tak boleh ngaji mondok nanggung. Yang mak ngajar salah, yang bapak ngajar juga lebih salah. Kacau tak ini? Namanya keluarga 6 jahan
enam jahanam. Jangan macam kau. Jelas Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu? Jadi intinya saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Janganlah kita lupa, kita ni wajib duduk ngaji, wajib belajar, wajib dengar. Ngapo? Cobalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Quran tadi itu ada 6666. Kata Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah mantan mufti Mesir, apa dia kata? Quran yang 30 juzuk itu di depannya tertulis Alhamdulillah. Di depan ada tak? Bukan Bismillah. Bismillah itu ada pada surah An-Naml ayat 30-31. Itu Bismillah. Tapi yang di depan nian itu Quran sekarang tuh adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Kata Mufti Ali Jum'ah, dia kata Quran diawali dengan Alhamdulillah. Artinya kita wajib banyak memuji, jangan banyak mencaci maki. Jelas? 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 Awal Quran suruh kita memuji, jangan mencaci. Tengah Quran, tengok tengah Quran kata Syekh Mufti Ali Jum'ah, dia kata apa? Wal yatalattaf. Tengah Quran kita ambil ringan bil. Tengah apa? Wal yatalattaf. Betul? Itu tengah surah Al-Kahfi. Apa maksudnya? Awak kena ngaji ilmu tasawuf ya, ngaji ilmu akhlak yo. Sebab perintah dari wal yatalattaf adalah lamul amar masuk pada fi'il mudhari. Itu maksudnya apa? Kita wajib dituntut untuk berakhlakul karimah, berakhlakul mahmudah, jangan berakhlak yang mazmumah, jangan. Wajib kita berlemah lembut. Terakhir kata Syekh Ali Mufti Jum'ah, dia kata apa? Minal jinnati wan nas. Kata an-nas yang paling akhir Quran. Betul tak? Betul ke tidak? Seolah-olah Allah berkata, hei manusia, berlemah lembutlah olehmu, jangan lupa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tokoh tafsir hebat ternama, itulah orang yang luar biasa, Syekh Ali itu di kota Kairo, Mesir. Ibu-ibu mau ke Kairo? Mau ke Kairo nonton ilmu? Tidak bayar. Tidak bayar ke Kairo. Siku banyak tuh tempat ngaji. Paham? Paham bu? Bapak-bapak dah tua-tua tak bayar. Lah tu, tapi tetap ngaji. Kampung kita kan banyak guru, banyak ustaz, banyak ulama, banyak habaib ngaji. Jangan berhenti daripada ngaji. Hukum ngaji wajib, tidak ngaji dosa. Jelas? Hukum ngaji tidak ngaji dosa. Kalau nak ngaji, kuatkan ilmu nahwu, kuatkan ilmu syarah. Umar bin Khattab, kalau orang salah baca, dihempatnya orang tua. Salah baca, diambilnya pelepah kurma, dihempatnya orang tua. Salah baca. Kalau Umar bin Khattab masih hidup hari apa macam gitu? Apa macam gitu? Hari-hari kena empat Umar. Hari-hari kena empat. Kenapa? Banyak yang salah banyak yang salah baca. Betul tapi tidak? Sebab dia tak ngaji nahu. Jelas? Saya tanya dikit biasa saya tanya. Siko kalau ada orang meninggal, tahlil tak? Tahlil ke tidak? Bu, ibu kalau tengok bapak-bapak tahlil, dia belengguk tak kepalanya? Lengguk tak? Kanan, kiri, kanan, kiri. Belengguk tak? Kurang afdal kalau zikir tak ada Saya pernah ditanya Cino kawan saya,
Apa kata Ustaz? Ngapo orang Islam kalau orang meninggal tahlil, yang tahlil kami tidak ada masalah dah. Yang masalah kenapa lenggok kanan, lenggok kiri. Sebab kami kalau orang Cina, kami dengan Tuan Allah, kami angguk-angguk. Angguk-angguk. Islam punya orang geleng-geleng. Sama ke tidak? Satu angguk-angguk, satu geleng-geleng. Tuan Allah nak kasih, Islam tak mau, tak mau, tak mau, tak mau, tak mau. Kami Tuan Allah kasih angguk. Katanya, pening tak kepala kita jawab? Pening tak? Saya ngaji mantip. Wa ba'du fal mantiqu lil janani kan nahwi lil lisani. Mantik tuh ngaji juga, paham? Oke. Orang Islam dia bukan geleng-geleng. Tuan Allah nak kasih dicari mana dia? Mana dia? Mana dia? Itu maksudnya, bukan dia tak mau. Kau cerdas juga, paham? Mana dia? Mana dia? Maka dia geleng-geleng. Itu nak cerdik juga. Dunia sekarang kita nak cerdik, jangan dibohongnya orang. Paham? Ini kalau tak ada yang mau mantik, kacau. Betul-betul kan? Kacaunya. Makanya penting Bapak Ibu ngajilah ilmu nah. Ibu-ibu tak payah, bapak-bapak tak payah yang tua-tua. Anak bapak dipondokkan satu saja anak yang soleh, satu saja anak yang solehah. Masya Allah. Saya nak cerita sedikit saja lagi. Apa kata orang alim dengan orang ahli ibadah nanti ketika menyeberang jembatan sirat. Jembatan sirat ini Imam Qurtubi ini selisih pandangan. Ada yang mengatakan jarak tempuh jembatan sirat itu dari pangkal sampai ke hujung 3.000 tahun. Dalam 3.000 tahun itu kata ulama, 1.000 tahun jalannya mendatar, 1.000 tahun jalannya mendaki, 1.000 tahun jalannya menurun. Satu. Pendapat yang kedua, 15.000 tahun. Ngapa 15? 5.000 datar, 5.000 mendaki, 5.000 menurun, 15.000 tahun baru tembus tempat yang dituju. Nah sekarang ini kata Nabi dalam sebuah hadis dari Imam Ad-Dailami, apa dia kata? Orang alim dengan ahli ibadah berbeza. Allah layani nanti di padang mahsyar berbeza. Kenapa dia berbeda? Begitu ada orang alim menyeberang jembatan sirat, Allah perintahkan kepada orang alim yang punya ilmu, yang pakar ilmu, kata gib huna, orang alim, awak stop di atas jembatan dia, jangan pergi dulu ke ujung. Ngapo? Bantu kalau ada saudara maru yang tersangkut kasus itu, tolong dia. Hebat tak orang alim? Hebat tak orang alim? Disuruh nanti jangan pergi ke syurga dulu, duduk berdiri dari ujung ke pangkal, cari saudara, jadi teman, cari kawan. Kalau ada tersangkut kasus susah menyeberang, bantu dia. Tapi orang ahli ibadah, apa kata Allah? Udkhulul jannah wa tana'am biha. Masuk kau cepat, kau nikmati amal ibadahmu di dunia. Orang ahli ibadah suruh masuk duluan. Kenapa bedanya dengan orang alim? Rupanya Allah nak meninggikan derajatnya nanti dalam surga. Orang ahli ibadah dengan ibadah itunya lah. Kalau tingkat 3 itu lah tak boleh naik tingkat 4. Kena sesuai dengan ibadahnya. Orang alim tak dikasih kelebihan, pilihlah tempat mana yang kau suka. Hebat tak orang alim? Hebat tak orang alim? Tapi jangan jadi orang alim seperti Bal'am bin Ba'ura. Jangan. Dalam Quran diisyaratkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf, ada sedikit segelintir isyarat Bal'am bin Ba'ura, orang alim tapi matinya su'ul khatimah. Jelas? Na'udzubillah tsumma ilmunya pakar tapi matinya su'ul. Orang alim, Bal'am bin Ba'ura itu orang pintar itu, bukan sembarang orang, tapi matinya mengenaskan. Mau tak seperti itu? Mau tak?
Jangan juga jadi ahli ibadah seperti siapa? Barsisa al-abid, 320 tahun dia menyembah Allah, akhirnya matinya juga mengenaskan. Dia punya murid 60.000. Dia punya murid 60.000. Hasil ilmu, hasil ibadahnya dia boleh terbang di udara, muridnya boleh terbang, hasil ibadahnya, tapi matinya juga mengenaskan. Itulah barsisa al-abid. Jangan jadi orang macam tu. Artinya apa? Jadilah orang yang berilmu dan ahli ibadah, yang betul-betul menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya banyak nian saya nak nyampaikan perkara penting. Kalau dari jam 8 tadi rasa saya banyak nian, belum baru sepertiga yang nak saya sampaikan ini belum seberapa. Tapi waktu kita membatasi kita semua. Zuhur dah masuk. Rasanya ini dahulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan aku yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Yang penting yang adik-adik yang ngaji di siko, tanamlah niat dengan baik-baiknya. Hormati guru, hormati ayah dan bundamu. Insya Allah kau jadi anak yang soleh solehah, pandai mendoakan kita semua. Insya Allah doa bapak dan ibu insya Allah akan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Jangan lupa ngirim Fatihah selalu kepada ulama-ulama kita terdahulu, kepada umara-umara kita, supaya mereka betul-betul adil dalam menjalankan tugas yang sebaik-baiknya. Makanya pada pertemuan hari ini dengan guru saya yang barakah, mudah-mudahan kita semua dapat bertemu nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mari sama-sama kita memanjatkan doa dan kita minta guru kita yang memandunya, mudah-mudahan dengan wasilah doa insya Allah kita semua mudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dulu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas undangannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan bahasa Arab menyatakan wa qad yuhja li jarihi sayfi qur'un wala qur'a lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati sulit obat hendak dicari. Laukan al-bi'ru fi hadiqah, kalau ada sumur di ladang, wa ahsan lana fihi mawsilu, bolehlah sama-sama kita menumpang mandi. Walau tuwil lana umuru, kalau ada umur kita panjang, fa insyaallah lana walakum liqa'u. Insyaallah tahun akan datang, milad yang kelima akan datang. Kalau ada undangan siap datang dan kembali hadir di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salamun ala man ittaba'al huda. Tsumma assalamu alayya wa alaikum. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi min الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim.